Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Diki Marnando, Prodi Farmasi tingkat 1 Poltekkes TNI AU Cimeluit dengan NIM 30524008. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Apa sih yang dimaksud dengan urgensi ketahanan nasional? Yaitu adalah kondisi dinamis suatu negara yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara memiliki 4 poin penting, yaitu yang pertama, konsep ketahanan nasional, yang kedua, urgensi ketahanan nasional, yang ketiga, konsep bela negara, dan yang keempat, urgensi bela negara. Pengertiannya yaitu, yang pertama, konsep ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk mengatasi berbagai ancaman yang pernah dialami. Konsep ini dikembangkan oleh Lemhanas pada tahun 1960. Ketahanan nasional merupakan pengembangan kekuatan nasional yang dilakukan melalui pengaturan dan penyelenggaraan, kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Kedua, urgensi ketahanan nasional. Artinya, keberlangsungan hidup dan pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. Ketahanan nasional juga berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin keberlangsungan perjuangan bangsa. Yang ketiga, konsep bela negara adalah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara. Yang keempat, urgensi bela negara. Bela negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai upaya memperkuat militansi dan membangun daya tangkal bangsa. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan bela negara yaitu yang pertama, menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sih menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Contohnya, kita ambil saja dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Gimana sih menjaga identitas? Yaitu kita harus menjaga negara Indonesia agar tidak tercemar buruk di bangsa-bangsa negara lain. Yang ketiga, melestarikan budaya. Yang keempat, mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan juga negara. Yang kelima, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan juga negara. Fungsi bela negara yang pertama merupakan kewajiban setiap warga negara. Kedua, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Misalnya ancaman politik dan ancaman yang lain-lainnya. Yang ketiga, merupakan panggilan sejarah. Yang keempat, menjaga keutuhan wilayah bagi bangsa Indonesia. Bela negara juga memiliki manfaat. Manfaat yang pertama,
menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, melatih jiwa kepemimpinan dan memimpin diri sendiri ataupun kelompok. Yang ketiga, menghilangkan sikap negatif, misalnya malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang keempat, membentuk sikap disiplin akan waktu, aktivitas, dan juga pengaturan kegiatan lainnya. Yang kelima, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, serta kepedulian antar sesama. Yang keenam, membentuk jiwa kebersamaan serta solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang keenam, membentuk mental dan juga fisik yang tangguh. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang terakhir, melatih kecepatan, ketepatan, ketangkasan individu dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan, penyelenggaraan bernegara, dan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Yang keempat, inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Yang kelima, kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, bela negara mencakup negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan keliruan perkataan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.